Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Safira Sofia, Salsabila Nur Asifa, dan Cindy Ayu Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh dosen Insinyur Miftahul Arifin MPD dan Dr. Siti Nurlaila SPD MPSI. Materi yang akan kami sampaikan mengenai konflik sosial. Yang pertama ada pengertian konflik, yang kedua ada bentuk-bentuk konflik, yang ketiga ada faktor-faktor penyebab konflik, yang keempat ada dampak konflik, yang kelima ada upaya-upaya untuk mengatasi konflik, dan yang terakhir adalah kerangka teoretik. Langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-temanku. 1. Pengertian konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya, istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Konflik adalah percecokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas dalam bentuknya yang ekstrim. Konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Kemudian yang kedua ada konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dan dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga ada konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik antar kelompok masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. Kemudian yang keempat ada konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya, konflik yang terjadi antar organisasi massa. Kemudian yang kelima ada konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama ada kemajemukan horizontal. Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, ras, dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir, dan cendekiawan. Yang kedua ada kemajemukan vertikal, yaitu struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Selanjutnya ada dampak dari konflik. Dampak positif dari adanya konflik. Yang pertama, bertambahnya solidaritas intern
dan rasa in-group suatu kelompok. Yang kedua, konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat. Dampak negatif dari adanya konflik. Yang pertama, hancurnya kesatuan kelompok. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian individu. Yang ketiga, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat kolerasional. Yang kelima, ada upaya-upaya untuk mengatasi konflik. Yang pertama, ada konsilisasi, yaitu pengadilan semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Yang kedua, ada mediasi. Nah, bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Dan yang ketiga ada pengendalian. Yang ketiga ada pengadilan. Pengadilan ini artinya dengan seseorang hakim sebagai pengambil keputusan. Pengadilan berbeda dengan konsilisasi dan mediasi. Seseorang pengadilan memberikan keputusan yang mengikuti kedua belah pihak yang tidak menerima keputusan. Itu dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Yang keempat ada perwasitan. Dalam hal ini, kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Kemudian yang keenam adalah kerangka teoretik. Teori konflik Ralph Dahrendorf. Teori ini dibangun dalam angka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsional struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori fungsional struktural. Kalau menurut teori fungsional struktural, masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Maka menurut teori konflik malah sebaliknya. Selanjutnya, otoritas menurut Ralph Dahrendorf. Otoritas Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka hanya menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Kerangka teoretik yang selanjutnya ada kelompok semu dan kelompok kepentingan. Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Yang pertama ada kelompok semu atau quasi group, dan yang kedua ada kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua, yakni kelompok kepentingan, terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan, serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Kemudian kerangka teoretik yang terakhir adalah konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik, golongan yang Dahrendorf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan otoritas merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk dari konflik. Dahrendorf menyebut kondisi-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi.
Dari materi yang sudah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik sosial adalah pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Menurut Sarjono Sukanto, ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. Sementara itu, Rev dan Prof mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu konflik peran, konflik antar kelompok-kelompok sosial, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir, konflik antar satuan nasional. Secara garis besar, berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, adanya konflik sosial ternyata memiliki dampak positif dan negatif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya konflik sosial adalah konsilisasi, mediasi, arbitrasi, dan perwasitan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.